Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Putri Seben Arsam dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Angkatan 2021. Baik, hari ini saya akan membahas secara singkat mengenai apa sih itu konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Nah, dimulai dari pengertiannya sendiri itu, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatur masalahnya. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, menkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi suatu kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian konseling kelompok dan tujuannya. Nah, adapun langkah-langkah dalam konseling kelompok itu sendiri. Yang pertama itu ada pra-konseling, yang kedua itu ada pelaksanaan konseling, dan yang ketiga itu ada pasca konseling kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah dan mengembangkan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada pun langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama itu prabimbingan, yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga itu pasca bimbingan. Jadi bimbingan kelompok ini tidak jauh beda dengan langkah-langkah dari konseling kelompok. Nah, setelah kita membahas mengenai bimbingan kelompok, apa sih itu bimbingan kelompok dan langkah-langkahnya, adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Yang pertama itu ada diskusi kelompok, yang kedua itu ada bermain peran, dan yang ketiga itu ada homeroom program. Nah, kan tadi kita sudah membahas mengenai konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu bimbingan klasikal, tujuannya itu seperti apa, dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam bimbingan klasikal. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai apa sih itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu kelompok atau rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik atau konseli. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bimbingan klasikal itu sendiri, kita juga harus tahu apa sih tujuan bimbingan klasikal itu. Nah, tujuan bimbingan klasikal itu bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, adapun langkah-langkah dari bimbingan klasikal itu sendiri yang tentunya berbeda dari langkah-langkah dari konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, langkah-langkah dari bimbingan klasikal itu, yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mengenai materi secara lengkapnya saya taruh di link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.